Hai, selamat datang di Pelita Podcast. Nah, pada siang kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang sangat amat siapa sih yang nggak tahu ya kan? Siapa sih yang nggak tahu gitu. Nah, sekarang ini kita kedatangan dari Mas Ivan selaku dari ketua tim dari PPK Ormawa HM Pelita. Nah, gimana nih? Halo halo semuanya. Gimana apanya nih, Mbak? Gimana kabarnya hari ini? Oh, kabarnya alhamdulillah baik. Dari Mbak Cindy gimana nih? Kok aku jadi Alhamdulillah deg-degan ya ini baik. ya? Alhamdulillah baik. Santai aja, santai Oke oke aja. siap siap santai. Gimana nih Mas Ivan kesibuknya selaku sebagai ketua dari tim pengembangan desa ya? Bisa dibilang gitu ya Mas Ivan Iya, ya? tim pengembangan desa. Iya, benar seperti itu, Mbak. Mungkin dari teman-teman ini nggak tahu ya apa itu pengembangan desa, apa itu PPK Ormawa dan mungkin buat teman-teman ini juga jadi pengetahuan yang baru buat kalian. Mungkin dari Mas Ivan sendiri bisa nih menjelaskan apa sih PPK Ormawa itu, gimana sih langkah-langkahnya, programnya itu gimana? Mungkin bisa dijelaskan nih Mas Ivan. Oke, mungkin dari awal dulu nih ya, Mbak. Boleh, Jadi boleh. untuk PPK Ormawa sendiri itu ada singkatannya. Jadi program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan yang dimana itu program dari Dikti yang mengajak mahasiswa itu untuk tidak hanya belajar di kampus, tetapi dapat mengimplementasikan ilmunya yang telah didapat di kampus itu langsung ke masyarakat. Nah, dari situ kita dari HM Pelita itu mengikut sertakan gitu. Dari program itu kita ikut serta, jadi kita rancang proposal, perencanaan dan juga desa mana nih yang akan kita pilih. Nah, dari situ kita ajukan ke PPK Ormawa yang udah di apa ya istilahnya udah disediakan dari Dikti itu. Tapi itu sistemnya nggak langsung lolos, Mbak. Itu ada beberapa tahap yang harus kita penuhi gitu. Oh, berarti ini ada seleksi dari satu Indonesia mungkin ya Mas Iya, Ivan ya? satu Oh, satu Indonesia. Indonesia. Jadi kita masukin proposal untuk pengembangan desa di suatu wilayah gitu. Betul. Terus nanti sama pihak diktinya kayak gitu lagi diproses, diseleksi dan lain-lainnya. Nah, Iya. untuk desa yang Mas Ivan dan kawan-kawan pegang ini di mana Wah, desanya? ini di Desa Gentungan, Kecamatan Mojogedang, Karanganyar nih, Mbak. Oh, oke Iya. masih wilayah lingkup Jawa Tengah ya Iya, berarti. masih dekat dengan kampus lah, Oh seperti ya itu. benar-benar. Nah di sana itu kan Karanganyar tuh kan identiknya sama kayak persawahan, pegunungan kayak gitu. Nah dari tim dari HM Pelita sendiri itu tuh program apa sih yang dibawakan, yang dikembangkan untuk membangun desa dari desa Gentungan itu sendiri untuk meningkatkan potensi yang ada di desa tersebut? Oke, kalau dari program PPK Ormawa HM Pelita sendiri nih, yang kita kembangkan di sana itu pengembangan pertanian organik, Mbak. Jadi cerita Oh, sedikit bahwasanya di Desa Gentukan kan terkenal dengan pertanian organik, tetapi belum meluas. oh ya Nah, ya. dari situ kami mengambil istilah apa ya? Subtema yang ada di Dikti itu kita ambil pertanian masa depan yang dimana kita kolaborasikan antara pertanian, teknologi, dan bagaimana cara kita mengembangkan pertanian organik gitu. Oh ya ya, berarti itu tuh di desa Gentungan itu karena dia itu mayoritasnya petani mungkin ya, Iya, jadi banyak pertanian kayak padi organik dan yang lain-lainnya gitu, terus dikembangkan, dikolaborasikan dengan penggunaan teknologi untuk masa depan kayak gitu ya. iya Nah, betul. teknologinya itu apa sih teknologinya itu kan pasti banyak. Iya, Sekarang kan kita harus melek terhadap teknologi ya, betul. meskipun di bidang pertanian kita tuh harus beriringan untuk bisa menciptakan pertanian masa depan, pertanian, pertanian yang maju, pertanian yang enggak kudet, itu Iya. istilahnya ya begitu. Jadi apa ya untuk teknologi ini bocorkan ini, Pak? Wah, Boleh, iya. boleh, boleh, Oke. boleh. Biar Siap. biar penonton juga tahu ini gimana Iya. sih Jadi PPK Ormawanya HM Pelita ini. oke. Jadi untuk teknologi yang ada di mungkin kita kembangkan di PPK Ormawa bersama dengan masyarakat Desa Gentungan itu ada transplanter. Tahu nggak? Transplanter. Transplanter itu alat manen padi bukan? Bukan, Bukan. tanam. Oh, yang Iya. tanam. Tapi yang Oke, asyik. sederhana, jadi petani itu bisa menggunakan dan itu juga apa ya istilahnya tanpa bahan bakar, Mbak. Jadi cuma digeret itu pun Ditarik, iya, Mas, iya, ditarik. iya, Ditarik ditarik, ini. ditarik. Maaf, maaf. Ini campur bahasa Jawa ya ini. Oke, ditarik terus kemudian ada mesin transmitter dan akhirnya kita juga rancang bangun drone pemetaan, tetapi itu bukan apa ya, hanya kita sendiri yang mengerjakan tetapi kita juga menggandeng mitra gitu. Oh, hebat juga ya ada drone pemetaan. Nah, Iya, fungsi drone pemetaan ini untuk memetain apa sih kan biasanya ada buat pupuk atau iya. untuk mendeteksi ini ada hamanya atau gimana. Itu drone-nya itu fungsinya di
daerah Gentungan itu nanti buat apa ke depannya? Oke, jadi kita apa ya, membuat drone ini karena kita melihat situasi dan kondisi yang ada, yang dimana kan pertanian organik ini pertanian yang istilahnya mendukung berkelanjutan gitu Mbak. Nah, bagaimana kalau kita itu tahu bagaimana tanah itu dapat berlanjutan atau tidak. Nah, dari drone itu kita dapat tahu nih sampel unsur apa yang kurang. Seperti itu, baik itu mungkin N-nya atau K-nya. Nah, itu kita bisa ketahuan di drone-nya itu atau mungkin kita bisa lihat berapa luas lahan pertanian atau mungkin lahan garapan yang digarap oleh petani gitu. Keren juga ya, keren, menarik, sangat-sangat menarik untuk kita gali ya gitu Iya. informasinya. Nah, kalau di Desa Gentungan sendiri kan kita pastikan berdampingan dengan masyarakat untuk Betul. membangun desanya. Nah, masyarakatnya sendiri itu tanggapannya gimana untuk masyarakat Gentungan sendiri? Oke, kalau dari masyarakat Gentungan dari awal pun juga sudah baik, Mbak. Jadi menyambut di awal program kami berbincang, kami memaparkan tujuan dari kegiatan ini apa ke masyarakat. Alhamdulillah masyarakat juga ya istilahnya welcome gitu, Mbak. Jadi Iya. Jadi kan kalaunya membangun desa itu kan kalaunya masyarakatnya enggak membuka diri, Iya. kitanya kan juga susah. Susah. Jadi kan ini berarti sama-sama untuk berkolaborasi Kolaborasi. gimana sih untuk membangun desa supaya lebih bagus, gimana desanya nanti bisa mandiri, siapa tahu ya Betul. kan. Iya. Kalaunya selain dari adanya tentang pertanian organik, kan ada pertanian tuh kan Iya. di Desa Gentungan. Ada nggak sih ada kegiatan lain selain di pertanian, misalnya kayak apa ya? Kayak edu wisata. Iya. Kayak edu wisata dulu kan ada kan MBKM dari HM Pelita itu menerapkan edu wisata gitu. Nah, Iya. pada PPK kali ini itu ada edu wisatanya dikembangkan lagi atau diperbarui atau bagaimana? Nah, oke, mungkin aku mau spill dulu nih, Mbak. Jadi program ini mempunyai judul Pengembangan Pertanian Organik dan Regenerasi Petani melalui konsep Joglo Edu Wisata dan pertanian berbasis kooperatif farming. Kayaknya seperti itu deh, saya lupa. Oh. Nah, pokoknya tapi ada kata-kata edu wisata. Nah, edu wisata ini yang seperti apa? Jadi kita kembangkan yang namanya Joglo Edu Wisata. Bukan berarti Joglo Edu Wisata suatu tempat ya, Mbak. Tapi itu sebuah edu wisata yang terkonsep gitu. Jadi kita belajar pertanian, kita juga mengenal wisata yang ada di Desa Gentungan gitu, seperti outbound gitu. Oh, Jadi karena kan di Desa Gentungan sini kan kayak perbukitan, Iya. terus kayak di dataran tinggi ya kan. Betul. Jadinya kan mungkin wisata-wisatanya juga bisa ya kayak pemandangannya. Jadi berwisata sekaligus kita menambah pengetahuan. menambah pengetahuan dan juga wawasan. Nah, untuk PPK Ormawa sendiri, apa sih yang membuat optimis kalaunya program yang dibawakan itu akan berhasil gitu, akan memberikan dampak yang bagus, dampak yang besar bagi masyarakat Desa Gentungan? Apa ya, Mbak? Mungkin keyakinan kita kalau program ini dapat berhasil itu mungkin ditarik dari awal perjalanan ini dulu aja. Jadi kita melakukan kegiatan, kita merancang program ini berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan kita. Jadi kita tampung segala apa istilahnya keinginan dari masyarakat, bagaimana programnya nanti ke depan, terus dampaknya itu seperti apa kita tampung, dari situ kita ciptakan program bersama, yaitu tadi kolaborasi. Jadi dengan kesepakatan itu tadi insya Allah ya keberhasilan ini akan 100% gitu. Oke, sangat-sangat menarik ya, apalagi kan ini juga menggaitkan kolaborasi antar teknologi dengan adanya alam, Iya. kayak gitu. Jadi kita digabungkan, terus kita juga bisa belajar ya, Iya, betul. belajar bareng-bareng sama teman-teman rame-rame Iya. untuk mempelajari teknologi dan berdampingan dengan pertanian itu Iya. sendiri. Nah mungkin dari Mbak Cindy juga bisa nih kunjungan ke Gentungan gitu. Nanti tak antar gitu. Boleh. Sekut sekarang habis ini. Sekarang banget nih. Jauh banget nggak antara kampus ke Gentungan itu sendiri? Kalau ke Gentungan deket sih Mbak. Itu paling kalau dari kampus ke Gentungan itu kalau saya ya itu sekitaran 30 menit gitu. Oh, oke, lumayan dekat. Iya lumayan dekat. Terus tuh sejauh ini program yang sudah dijalankan nih, kan Iya. pasti kan ada kayak kendala-kendalanya, Betul. senengnya, susahnya, dukanya, kayak gitu apa?
Apanya dulu ya? Dukanya dulu mungkin. Dukanya Dulu. dulu ini. Dukanya apa ya, Mbak? Kalau kegiatan pun kami enjoy sih sebenarnya. Kan ini apa ya, bersama dengan masyarakat kan juga tahulah bagaimana cara berbaur dan juga melihat masyarakat bahagia kan seneng gitu. Tapi kalau dukanya itu mungkin pelaporan nih, Mbak. Ya ini ngisi logbook terus LPG. Nah, itu yang mungkin dukanya yang itu. Jadi kejar target gitu sih. Tapi kayak gitu untuk membuat laporan kan pasti memacu kita untuk lebih baik gitu loh, kayak Iya, ada target-targetnya supaya tepat waktu, bertanggung jawab kayak gitu kan, untuk adanya laporan-laporan kayak gitu. betul. Nah, untuk programnya sendiri Iya. ini itu sampai kapan Mas? Rentang waktunya. Kalau program dari yang kami lakukan, yang di PPK Ormawa HM Pelita ini sampai Desember, Mbak. Tapi kita juga ada roadmap yang itu sampai 2023. Tapi insya Allah ya semoga dilanjutkan oleh adik-adik tingkat berikutnya gitu sih. Nah nih dengerin ya, untuk adik-adik tingkat PKP jangan mau kalah nih, harus lebih bisa dikembangin loh. Harus. Ini udah bisa membuka pintu nih dari Mas Ivannya dan teman-teman, udah membuka pintu dari pemanfaatan teknologi, terus kemudian dari alamnya, Betul. kemudian dari masyarakat desanya juga udah terbuka, udah mau. Jadi kan mau apa lagi gitu Iya. kan, udah ibaratnya ya udah enak duluan gitu. Siapa tahu untuk kedepannya lebih enak lagi. Desa Gentungannya juga bisa semakin maju lagi. Iya, amin. Nah, apalagi ini nih, Mbak. Apalagi kan kita sebagai mahasiswa penyuluhan, Nah, terlebih di pertanian kan masa ya cuma di kampus doang, harus ke benar-benar lapangan dong gitu. benar. Ini sebagai mahasiswa penyuluhan kepada mahasiswa penyuluhan Pengumuman pengumuman, kalian itu jangan hanya belajar di kelas, tapi kalian juga harus mengimplementasikannya di lapangan. lapangan. Karena kalaunya kita di kelas nggak pernah di lapangan gitu, nanti kita kagok, kayak kita Iya. kaget. Hah, aku harus apa? Jadi buat teman-teman untuk yang pengen ikut nanti bisa untuk jadi volunteer, bisa Iya. jadi panitia. Kok panitia sih? Pelaksana. Ya, pelaksana. Bisa jadi lurahnya Nah, nanti. ya bisa Ya. yang rumahnya di Gentungan Ya, tapi. gitu. Oke. Untuk kedepannya ini Ya. di Desa Gentungan sendiri itu ada nggak sih yang bisa digali lagi selain dari pertanian organiknya? Yang bisa digali lagi, Mbak. Tanah mungkin. Oh ya itu semua tanah bisa Iya. digali. Apa ya? Soalnya dari Desa Gentungan itu unik, Mbak. Unik dan khas. Nah, itu masyarakatnya ramah, terus kemudian ya apa ya istilahnya, wisatanya itu menarik untuk dikunjungi. Nah, itu mungkin kalau bisa digali lagi apa ya? Mungkin banyak deh. Mungkin langsung ke Desa Gentungan aja gitu. Mungkin wisatanya bisa ditambah Iya, ya. bisa ditambah juga gitu. Lagian juga Gentungan kan nggak jauh dari Solo ya. Jadi kan Betul. banyak masyarakat yang bisa mobilitasnya bisa ke Gentungan. Nah, kalau misalnya Gentungan itu sendiri mempunyai apa namanya, ekosistem yang luas, itu Iya. kan pasti apa yang kita gali itu kan pasti lebih banyak lagi. Nah, menurut Mas Ivan nih, apa sih keuntungan adanya program PPK kayak gini untuk membangun desa kayak gitu? Iya, apa ya? Ya, mungkin ini aja. Kan hidup itu kita tidak bisa sendiri. Kita hidup bersosial masyarakat gitu. Nah, jadinya dengan adanya program ini kita dapat mengenal lebih jauh tentang bagaimana kehidupan masyarakat secara langsung dan bagaimana cara kita mengimplementasikan ilmu kita di lapangan. Seperti itu, Mbak. Oh, baik. Jadi program PPK ini seperti kayak program MBKM, tapi PPK ini langsung dari Dikti dan Iya. kita langsung terjun ke lapangan, kemudian langsung mengimplementasikan ilmu-ilmu yang teman-teman semua dapat di kelas, langsung Betul. diimplementasikan ke masyarakatnya, langsung bertatap muka dengan masyarakat. Jadi kayak lengkap aja gitu, kita udah belajar di kelas, terus kita belajar di lapangan. Jadinya nanti untuk kedepannya kita kayak ada praktikum yang tentang ke desa atau bagaimana, itu mungkin nanti kita juga nggak terlalu kaget. Iya. Gimana nih teman-teman, udah rasa penasarannya sudah mulai Kayaknya tertutup? udah terjawab ini. Terjawab semua Iya, ya? udah terjawab semua ini.
Kalau misalkan mau tanya-tanya boleh sih, nanti langsung kunjungi aja di Instagram saya ya. Isan promosi nih, Mbak. Promosi Iya. karena Mas Di Ivan ini juga duta kampus loh guys. enggak. Dia itu banyak banget jobnya. Wah, dibohongi guys. Jadi tadi ya melanjutkan ya, Instagram saya @ivanrizky19. Dah itu aja. Ya, oke. Mas Ivan itu kan dulu jadi pengusaha porang. Porangnya gimana? Ya alhamdulillah lancar gitu, Mbak. Oke, kita doain ya semoga apa yang dijalanin Mas Ivan lancar. Amin. PPK Ormawa untuk lebih baik, untuk jenjang ke atasnya lagi apa? Maksudnya ada PPK Ormawa, maksudnya untuk ke atasnya lagi itu ada nggak? Mungkin kalau habis PPK Ormawa ini kan kita menuju Abdidaya 2022, ya mungkin minta doa restu nih dari Mbak Cindy, semoga kita lolos gitu. Ya, kita aminkan semua ya teman-teman yang mendengar podcast ini. Semoga PPK Ormawanya lancar, masuk di Abdidaya. Amin. Kemudian untuk Mas Ivan sendiri sehat-sehat, Amin. semangat untuk beraktivitas Iya, kembali, siap. semangat untuk kuliah. Siap, Mbak Cindy juga loh harusnya. Ya, Nah, jaga mungkin ini kesehatan. Mbak, tadi kan saya promosi Instagram saya, Iya. tapi nggak afdol dong kalau nggak promosi PPK gitu loh. Oke, boleh. Ya, Gimana nih oke, Instagram jadi, PPK nih? Kan teman-teman pada kepo ya PPK itu apa, mungkin bisa kunjungi di Instagram kami di PPK Ormawa HM Pelita gitu. Nanti di share aja di Instagram itu langsung ketemu gitu. Oke, ini buat teman-teman semuanya yang masih penasaran, pengen tanya-tanya, bisa langsung dibuka di DM PPK Iya. Ormawa HM Pelita. Bisa DM Mas Ivan juga. Selaku Sabi-sabi. ketuanya. Oke, mungkin kita sudahin saja ya, karena mungkin teman-teman juga rasa penasarannya sudah cukup. Mungkin kalau masih ada yang penasaran, bisa langsung ke IG-nya dari PPK Iya, Ormawa. Ormawa HM Pelita. Kalau enggak ke IG-nya Mas Ivan. Oke. Oke, semuanya, mungkin kita bisa bertemu di podcast lain kali, mungkin di narasumber yang berbeda, atau Mas Ivan mau lagi jadi narasumber? Waduh. Iya, nanti urusan belakang aja. Oke, mungkin itu aja. Mungkin kita berdua pamit ya untuk semuanya. Bye bye, see you guys. Oke.